bahwa ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dialog interaktif Hai Bali Kengken pagi ini, kita akan sharing seputar topik tertib dan tentram menyelami perda Tibun Tranlinmas Buleleng ya, bersama kedua narasumber yang telah hadir di studio Kasatpol PP Kabupaten Buleleng, Bapak IGD Arye Suwardana APMM. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Kasat. Om Swastiastu, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, apa kabarnya Pak Kasat? Baik, cuma agak sedikit capek. Oh, sedikit capek, kenapa Pak? Kegiatan banyak sekali di bulan Agustus ini ya. Jangan sampai kendor kah? Ya, semangat ya Pak ya. Astungkare. Astungkare. Di samping Pak Kasatpol PP pendengar, kita juga bersama Bapak Dr. Inyoman Gede Remaja SHMH selaku perancang naskah akademik. Selamat pagi Om Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu, selamat pagi pemirsa RRI, selamat pagi Mbak Ayu. Ya, sehat juga Pak? Sehat. Tapi nggak capek kan Pak? Ya, masih tetap sehat. Masih tetap sehat dan semangat begitu ya. Oke, tetap semangat. Baik, nanti sharing ya Pak bersama pendengar Pro 1 terkait tertib dan tentram menyelami perda Tibum Tranlinmas Buleleng begitu ya. Kenapa pagi ini kita mengangkat topik seperti itu Pak Kasatpol PP? Ya, silakan. Baik, terima kasih pemirsa pendengar di seluruh Buleleng. Sebelum kita interaktif, saya ingin paparkan dulu sedikit tentang perda terbaru kami, perda kita semua ini ya. Perda 3 tahun 2024 yang baru diundangkan 8 Juli 2024 ini. Perda ini dimuat dengan proses yang panjang juga, dari proses perancangan naskah akademik, harmonisasi sampai pada perdebatan, diskusi di DPR, sehingga prosesnya memakan waktu hampir 1 tahun ya Pak Rektor ya? Ya, 1 tahun. 1 tahun. Banyak hal yang kita benahi. Pertama, kenapa perda ini begitu penting? Pertama, karena perda yang lama, perda 6 2009, kalau dari sisi usia sudah masuk 15 tahun, di mana dasar hukumnya itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Karena undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang 23 tahun 2014, sementara perda Trantibum yang lama itu perda 6 2009, sehingga tidak cocok. Di samping itu juga amanat dari Permendagri 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketertiban masyarakat dan serta pelindungan masyarakat. Nah, di sini ada perbedaan judul daripada perda ini. Kalau perda yang lama, perda 6 2009 itu berjudul perda Trantibum. Nah, kalau sekarang perda ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta pelindungan masyarakat. Kalau disingkat perda Tibum Tranlinmas.
Kalau awal-awal pengucapan mungkin agak selimputan. Iya. Agak ribet gitu ya, Agak Pak. ribet. Kenapa seperti itu? Karena hal yang paling pertama dikejar, dicari adalah ketertiban umum. Kalau sudah tertib baru tentram. Oke. Kalau yang lama kan terbalik ya. Oh, Jadi pola berarti pikirnya seperti itu pertimbangannya, ya, Pak ya. Gitu. Mm-mm. Tadi saya sudah katakan juga terkait dengan permasalahan-permasalahan perda yang lama. Adapun maksud daripada perda ini dibuat adalah untuk adanya pedoman bagi kita dalam menyelenggarakan Tibum dan Limas. Dan tujuannya adalah sebagai adanya kepastian hukum bagi kami, terutama sebagai penegak perda. Sekarang ini sudah ada kepastian hukum dalam menyelenggarakan Tibum dan Limas di masyarakat Buleleng. Nah, perlu saya sampaikan, ruang lingkup dari perda ini meliputi ada kewenangan dari pemerintah daerah, ada penyelenggaraan Tibum dan Limas, ada juga yang baru yaitu penyelenggaraan pelindungan masyarakat. Nah, di sini masyarakat masih terfokus bahwa Satpol PP itu hanya mementingkan Tibum dan ketentraman masyarakat, tetapi ada unsur pelindungan masyarakat. Nah, ini yang sedang gencar juga kita laksanakan. Mungkin masyarakat banyak menyimak di media sosial bagaimana kami menangani gepeng ODGJ, anak pang, manusia silver. Nah, ini salah satu amanat dari Perda untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat. Oke. Di samping penanganan bencana juga adalah pelaksanaan pengamanan pemilu. Nah, di perlindungan masyarakat kami Satpol PP sebagai pembina Linmas sampai ke desa. Tuh, kalau dulu Linmas ini ada di Kesbangpol, namanya dulu Kesbangpol Linmas. Nah, semenjak tahun 2018 ini Linmas ini dilimpahkan ke Satpol PP, sehingga Satpol PP menjadi dinas dengan tipologi A jadinya, ya. Di samping itu ruang lingkup dari Perda ini meliputi juga kerjasama dan koordinasi. Artinya kerjasama dan koordinasi kita dengan instansi-instansi vertikal, termasuk juga instansi-instansi pengampu dari Perda. Karena Perda ini tiap tertibnya itu ada instansi pengampu yang melakukan pengawasan terhadap masing-masing Perda. Oke. Dan yang terpenting adalah peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam hal ini adalah turut serta menciptakan situasi tertib. Artinya ketertiban ini bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi diperlukan juga peran serta masyarakat bisa memberikan dalam bentuk pelaporan. Gitu. Sehingga kita tahu adanya pelanggaran di suatu tempat. Karena pelanggaran itu bisa diketahui dari dua hal, adanya aduan dari masyarakat dan adanya patroli dari petugas patroli dari Satpol PP tentunya. Dan ruang lingkup di sini juga kedepannya ini adalah penggunaan teknologi informasi. Jadi kita nanti ke depan menggunakan sarana informasi komunikasi yang lebih canggih seperti CCTV. Nah, kemarin kita bisa mengamankan salah satu pembuang sampah di Jalan Diponegoro ya lewat kamera CCTV. Sehingga itu sudah kita tipiring dan dampaknya sangat luar biasa, sangat mengurangi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu fungsi dari pada teknologi informasi yang sudah kita gunakan. Dan ruang lingkup berikutnya dari Perda ini yaitu menyangkut penyidikan. Nah, kita juga sudah punya PPNS yang tiap tahun juga kita rutin mengadakan diklat. Setiap tahun kita rutin 22 orang. Dan saat ini di Buleleng sudah ada 6 PPNS yang bisa melaksanakan penyidikan dan kegiatan UCC di pengadilan. Dan saat ini di tahun 2024 Satpol PP sudah
melaksanakan tindakan justisi sudah 50-an kasus kita tindak lanjuti. Oke. Untuk ketentuan pidananya juga Itu ada peningkatan nggak menjadi- Pak Kasat? Ya. Kasusnya yang terjadi ada peningkatan yang ditindak. Kasus yang ditindak adalah tergantung daripada kita tindakan ini apakah cukup dengan kegiatan non justisi atau justisi. Artinya kalau kita tidak menindak ke hal yang lebih tegas tindakan justisi, masyarakat itu cenderung nanti mengabaikan. Jadi Oke. perlu ada beberapa kasus yang perlu dilakukan tindakan justisi. Kira-kira Iya, kasus apa iya. saja begitu ya Pak Kasat? Tindakan justisi kemarin yang pertama yang membuang sampah. Mm-mm. Nah, kita sudah Itu langsung titik. tertangkap CCTV ya Pak Iya. Kasat ya. Oke. Dan kita juga berdasarkan informasi dari intelijen. Karena susahnya kalau buang sampah itu kan ada sampah. Ini siapa yang buang sampah? Mm-mm. Di kamera ada enggak? Di tanggal berapa kira-kira dia ada? Kan ngecek dulu tuh. Oke. Cek tanggal sekian. Oh, informasi di lapangan masyarakat tuh membuang sampah jam sekian sampai jam sekian. Nah, intelijen kami turun, masyarakat buang sampah sekitar jam sekian. Artinya biar kita tidak menunggu 24 jam di tempat, nanti kita sendiri yang kelelahan. Oke, Ya. baik. Ya, setelah diketahui, setelah dipelajari, oh masyarakat buang sampah jam sekian. Artinya itu dimonitor dan akhirnya ketangkap. Ya, kita langsung dipiring. Mm-mm. Terus yang kedua adalah pedagang-pedagang kaki lima yang kemarin berjualan di area Diponegoro juga. Kita sudah dipiring. Mm-mm. Ya, pedagang-pedagang bermobil itu. Dan yang terpenting yang kemarin adalah pedagang di Seter Buleleng. Oh, itu sudah tertib juga ya Pak ya? Ya. Berarti tertib dulu benar baru dan. Melewati mungkin ini ya. Oke, siap, ya. Itu ya. Yang di bawah jalan, dagang gitu ya, dagang dari masyarakat. Intinya masyarakat yang perlu saya sampaikan adalah kita tidak melarang masyarakat untuk berusaha, tapi kita juga sangat mengapresiasi masyarakat bisa berusaha. Tetapi berjualan atau berusahalah pada tempat-tempat yang tidak memakai ruang publik. Dalam artian ada hak masyarakat yang terganggu. Contohnya apa? Banyak pedagang masyarakat kita berjualan di atas trotoar. Nah, trotoar itu adalah hak daripada pejalan kaki. Iya. Nah, kalau hak pejalan kaki diambil, di mana mereka berjalan? Ya, jadinya di jalan. Kalau udah di jalan, di badan jalan dalam artian, ya bisa nanti tertabrak motor nanti, kan itu ya. Jadi marilah kita sama-sama memahami, mengerti bahwa masing-masing ruang publik itu ada fungsinya. Bukan untuk fungsi berjualan, jangan dipakai untuk berjualan. Kecuali ada tempat-tempat tertentu yang diizinkan oleh bupati. Dalam penyelenggaraan Tibum Trandimas ini, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan adalah deteksi dini dan cegah dini, kegiatan pembinaan dan penyuluhan, kegiatan patroli, kegiatan pengamanan, kegiatan pengawalan, kegiatan penanganan, dan yang ketujuh ada kegiatan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Nah, yang kegiatan ketujuh ini kita dari sarana prasarana belum siap. Mudah-mudahan ke depan untuk penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa ini bisa kita tindak lanjuti dengan menyediakan sarana prasarana yang memadai. Saat ini dari sisi tenaga sih sudah siap, cuma sarana prasarana masih kurang. Yang sering kita lakukan di sini dalam menyelenggarakan Tibum Trandimas adalah mengadakan pembinaan dan penyuluhan. Pembinaan dan penyuluhan yang rutin kita lakukan di dalam kota adalah tentang pemakaian ruang-ruang publik, tertib tata ruang, tertib bangunan, dan banyak lagi tertib-tertib yang mesti kita laksanakan, kita patroli. Baik. Dan kita tertibkan.
Ini kalau saya presentasikan 1 jam habis. 1 ini. jam habis atau kurang ya limit waktunya Pak ya. Baik. Saya singkat-singkat aja, nanti saya lebih banyak dari masyarakat nanti interaktifnya ya. Perlu saya sampaikan di sini terkait ketertiban umum di dalam Perda ini ada 20 tertib yang kita atur. Yaitu yang pertama tertib tata ruang, tertib jalan, tertib angkutan jalan, ada keempat tertib taman dan tempat umum, kelima tertib sungai, danau, waduk, bendungan dan pantai, keenam tertib lingkungan, ketujuh tertib tempat usaha dan usaha tertentu, ada kedelapan tertib bangunan, tertib sosial, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian, dan yang ke-12 tertib layang-layang. Nah ini tertib baru yang kita atur, melengkapi daripada Permendagri 26 tahun 2020. Di sana memang tidak diatur, tetapi ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Bali secara umum. Dimana kemarin kan kita menyaksikan sendiri helikopter yang terlilit benang layang-layang itu. Makanya kita atur tertib layang-layang. Oh, ada itu penambahan. Apalagi di Buleleng nanti wacananya ada bandara. Makanya kan perlu diatur, kita menyiapkan ini berbicara 5 sampai 20 tahun ke depan ini. Ya. Yang selanjutnya ada ke-13 tertib pedagang kaki lima, ke-14 tertib pariwisata, tertib hewan, tumbuhan dan ikan, tertib pendidikan, tertib perizinan, tertib kantor pemerintahan dan fasilitas publik. Dan kita juga di sini ya baru kita ngatur yaitu tertib jaringan listrik dan tertib jaringan telepon atau internet. Saat ini banyak sekali jaringan telepon atau internet yang masih semeraut. Dengan instansi pengampu nanti kita aturlah nanti seperti apa. Nah, di Perda ini kita sudah mengatur terkait tertib jaringan telepon dan internet. Yang saat ini sangat semeraut, tiang-tiangnya itu terlalu banyak. Bukan hanya 4 tapi sudah menjadi ke-11 itu. Bisa 11, bisa 12 satu area lokasi. Itu ya, itu lokasi itu. Dan inilah yang perlu kita atur secara bertahap nanti. Berapa idealnya satu lokasi. Kita sudah atur di sini satu lokasi itu tiangnya maksimal 4. Dan untuk tempat-tempat tertentu mungkin dengan penanganan yang berbeda. Saat ini memang banyak sekali pelanggaran di lapangan terkait dengan tertib jaringan telepon ini, dan kabelnya juga sangat semeraut. Kalau bisa ke arah yang modern, jaringan telepon listrik itu bisa di bawah tanah kayak di IKN ya. Kayak di Bud sudah bisa dia. Karena di sana keseringan ada orang masyarakat kita yang beraktivitas ngaben dengan wadah yang cukup tinggi, makanya kan lebih ideal jaringan listrik telepon itu di bawah tanah. Ya. Kalau bisa memang di tiap kota kedepannya jaringan listrik telepon itu di bawah tanah sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lain. Baik, sudah ya Pak ya? Sudah cukup? Masih ada lagi Pak? Terakhir saya ingin mengatur tentang sanksi aja mungkin ya. Nah untuk di Perda ini kita ada dua sanksi yang akan dikenakan kepada masyarakat, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi pidana dikenakan pada pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut lingkungan dan tata ruang, dan yang lainnya diarahkan ke sanksi administratif, bisa nanti berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembongkaran bangunan, ada denda administratif, penutupan lokasi, pencabutan KKPR, pemulihan fungsi ruang, pembukuan izin, pencabutan izin, penutupan lokasi dan usaha, dan hal-hal lainnya yang masuk nanti di sanksi administratif yang akan diatur lebih lanjut besarannya berapa dan seperti apa mekanismenya itu dalam sebuah peraturan bupati nantinya. Nah saat ini peraturan bupati yang menjadi tindak lanjut dari Perda ini sedang kita susun, kita proses juga di bagian hukum. Baik.
Mungkin dari saya cukup sekian. Ini kalau disampaikan bisa habis 1 jam. Ini saya sudah singkat-singkat sekali ini. Tapi lebih banyak nanti saya minta masukan dari masyarakat interaktifnya terkait permasalahan penegakan perda di lapangan. Baik. Sekian dan terima kasih. Iya. Om Santi Senjanti Om. Baik, terima kasih Pak Kak Satwal PP atas pemaparannya. Memang di tengah hiruk pikuk Kota Singaraja pendengar, ini ketertiban umum adalah tanggung jawab kita bersama begitu ya. Jadi tindakan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum adalah masalah yang harus segera ditangani. Saya ke Pak Dr. Gede Remaja selaku perancang naskah akademik ya. Monggo Bapak pemaparannya terkait tertib dan tentram menyelami Perda Tibum Tranlinmas Buleleng. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Selamat pagi pemirsa RRI. Saya tambahkan tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kasat ya. Jadi kalau kami dari sisi perancang, memang kami melihat dari beberapa aspek tentang penyusunan perda tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelindungan masyarakat. Yang pertama kalau dari aspek filosofinya memang kita sebagai manusia kan memiliki kebebasan hidup ya, kebebasan hidup yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar yang menjadi hak setiap warga negara. Cuma kadangkala ketika kita bicara tentang kebebasan hidup, kita kadangkala lupa akan bahwa orang lain juga punya hak, kan begitu. Nah, ketika kemudian orang lain menganggap punya hak, di sisi lain ada masyarakat menganggap itu adalah kebebasan, maka terjadilah persoalan. Betul. Terjadilah permasalahan di masyarakat sehingga mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Nah, karena itulah kemudian pemerintah wajib turun tangan dalam hal untuk bagaimana melindungi masyarakat agar masyarakat bisa melaksanakan penghidupan dan pekerjaannya secara tertib, tentram, aman dan nyaman gitu. Sehingga semuanya jalan gitu. Mereka yang merasa punya hak untuk hidup jalan, mereka yang punya kepentingan, punya kebutuhan untuk menjalankan hidupnya juga jalan tanpa harus merugikan orang lain, kan begitu. Itu sebetulnya esensi kalau kita lihat dari aspek filosofinya. Kemudian dari aspek sosiologisnya memang apa yang sudah terjadi di lapangan, ada banyak hal yang tidak bisa ditertibkan karena memang pengaturannya di Perda nomor 6 tahun 2009 itu memang belum ada. Sehingga banyak aktivitas-aktivitas masyarakat yang sudah dilakukan yang itu kemudian mengganggu ketertiban umum, mengganggu hak orang lain, tidak bisa kemudian ditertibkan oleh pemerintah dalam hal ini Satpol PP. Nah, karena itulah ada kemudian perubahan terhadap perda ini adalah untuk mengantisipasi itu. Jadi ada aktivitas-aktivitas masyarakat yang dimana aktivitas itu sifatnya merugikan orang lain, maka pemerintah harus turun tangan di dalamnya. Kemudian kalau dari sisi aspek yuridisnya tadi udah disinggung Pak Kasat bahwa Perda nomor 6 tahun 2009 itu memang sudah lama dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Kemudian ada juga Permendagri 26 2020 itu memang di dalam Permendagri itu ada 13 tertib yang harus diatur gitu. Dan itu yang tidak ada di Perda nomor 6 tahun 2009. Kalau nggak salah kemarin saya lihat di Perda 6 tahun 2009 itu hanya mengatur 4 tertib. Jadi 13 tertib yang diwajibkan itu belum semua diatur. Karena itulah di dalam Perda yang baru ini kemudian diatur 13 tertib yang diwajibkan di dalam Permen 26 2020 itu ditambah 7 tertib yang memang menjadi kebutuhan dan kepentingan masing-masing daerah. Nah, kita di Kabupaten Buleleng membutuhkan 7 tertib lagi untuk bisa mengatur masyarakat kita bisa berpenghidupan dan kehidupan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Nah, itu dari sisi beberapa aspek tadi saya lihat filosofi, sosiologis dan yuridisnya. Nah, yang menarik Mbak Ayu dari Perda ini tadi sanksi-sanksi yang disampaikan oleh Pak Kasat itu memang kita masukkan dominan adalah sanksi administratif. Oh, itu yang lebih dominan ya Pak. Dominannya adalah sanksi administratif dalam hal ini yang tadi sudah disebutkan. Itu kenapa kita mendominankan pada sanksi administratif, karena dalam kita melakukan penindakan terhadap sanksi administratif itu tidak memerlukan pembuktian di dalam persidangan.
sehingga nanti pembuktiannya tidak perlu ruwet sampai ke pengadilan dan lain sebagainya. Ketika yang bersangkutan terbukti melanggar dengan bukti-bukti yang ada, maka yang bersangkutan sudah dapat dikenakan sanksi berdasarkan pada sanksi administratif itu. Itu keuntungan, sehingga dalam hal penegakan itu lebih cepat dan lebih mudah dilakukan oleh teman-teman Satpol PP. Nah, sanksi pidana itu hanya dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bersifat membahayakan keselamatan dan jiwa manusia, termasuk juga membahayakan keselamatan lingkungan. Jadi kalau ada perbuatan-perbuatan yang mencemari lingkungan, ada perbuatan-perbuatan yang membahayakan keselamatan manusia, maka baru dikenakan sanksi pidana. Nah, yang menarik lagi di dalam perda ini, barangkali yang berbeda dengan perda-perda sebelumnya, ini masyarakat juga harus tahu dan memahami, karena saya lihat di perda ini hampir setiap lini kehidupan kita, mulai dari bangun pagi sampai dengan tidur lagi itu diatur, Mbak. Jadi masyarakat itu jangan sampai kecelin nanti. Contoh misalnya kebiasaan-kebiasaan kita sekarang ini dalam zaman Covid kan kita sering menghidupkan musik keras-keras sampai malam itu kan. Itu tidak hanya ada di perkotaan tapi juga masuk ke perkampungan-perkampungan, ke pedesaan-pedesaan. Nah, kita di dalam perda ini sudah diatur itu. Jadi penggunaan musik keras itu hanya dibatasi sampai jam 10 malam. Di atas itu udah nggak boleh. Kemudian kalau mengadakan keramaian itu juga wajib ada izin. Ya, membunyikan musik juga tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. Nah, yang lain lagi adalah misalnya masyarakat juga harus hati-hati sekarang parkir. Jadi parkir kendaraan, kalau parkir misalnya ada larangan parkir, larangan stop, kemudian menggunakan bahu jalan sebagai garase mobil, itu kan beberapa tempat banyak sekali seperti itu. Maka dengan diundangkan perda ini mesti tidak bisa lagi itu dilakukan. Nah, nanti kalau sudah ada sanksinya itu sampai pada denda, kemudian bisa digembok mobilnya, bisa juga diderek gitu oleh Dinas Perhubungan, sehingga masyarakat itu mesti harus tahu dan lebih berhati-hati dalam menaruh mobilnya di pinggir jalan ya. Dan yang lain yang menarik yang kaitannya dengan kehidupan kita di masyarakat adalah meliarkan hewan. Ini juga menjadi perhatian kita. Ini misalnya kita memelihara hewan, kita tidak awasi, kita tidak ini kemudian mengganggu lingkungan sekitar, itu juga diatur di dalam perda ini. Kemudian tamu wajib lapor. Nah, ini juga di desa-desa sekarang kan banyak bertebaran tuh BTN itu, rumah bersubsidi dan lain sebagainya. Maka para penghuninya kalau lewat dari 2 kali 24 jam ada di situ, wajib lapor ke lingkungannya itu. Yang lain misalnya yang menarik juga adalah ngasih uang ke gepeng. Nah, ini juga diatur juga. Jadi mulai sekarang mungkin teman-teman masyarakat di Kabupaten Buleleng kalau ada gepeng, ada yang minta-minta di perempatan itu jangan lagi dikasih uang. Oke, tapi masyarakat berhak melapor enggak, Pak? Kenapa? Masyarakat berhak melapor ketika menemukan gepeng atau bisa. Bisa ya. Jadi itu bisa ditindak oleh Satpol PP dan sanksinya seperti tadi disampaikan. Dan banyak ya, Pak ya. Yang lain adalah yang menarik, Mbak, kalau kemarin kan pemilu kemarin kan ada perdebatan ketika APK poster yang itu mirip APK kan gitu dipasang oleh para calon, tapi itu belum masuk masa kampanye, sehingga saling lempar ini apakah ini kewenangan Satpol PP, apakah ini kewenangan Bawaslu. Nah, sekarang kita atur juga di situ. Jadi pemasangan reklame, poster dan lain sebagainya apapun itu sifatnya yang itu tidak dalam masa kampanye itu menjadi kewenangan Satpol PP. Sehingga harus berhati-hati juga memasang hal-hal seperti itu. Jadi setidaknya ada beberapa perbedaan di perda ini dengan perda sebelumnya yang masyarakat penting untuk tahu. Jadi sekali lagi tujuannya dari perda ini adalah bagaimana kehidupan kita di masyarakat itu bisa berjalan dengan aman, tertib, tentram gitu, nyaman, sehingga semua orang bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik.
Saya kira itu tambahan dari Tiang. Silakan Mbak Ayu dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Gede Remaja. Tentunya sanksi bagi pelanggar ketentraman dan ketertiban umum ini dikenakan sanksi jika terdapat bukti begitu ya, berupa foto mungkin ya Pak ya, atau video yang menunjukkan tindakan tersebut ya. Baik, kita juga menantikan atensi pendengar di 24644 atau bisa ke WA +1 di 081139999790. Atau bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official ya. Dan topik pagi ini pendengar terkait tertib dan tentram menyelami Perda Tibum Tranlin Mas Buleleng. Mohon izin kepada kedua narasumber, sepertinya sudah berdering di 24644. Selamat pagi. Selamat pagi. Semoga RRI tetap jaya di udara. Baik, terima kasih Pak Anggas di Kubu Tambahan. Silakan Bapak. Selamat pagi Bapak narasumber, kedua narasumber tokoh yang sangat panutan di Buleleng ini. Dumugi becek-becek rayu raja. Sukses Bapak. Rayu panggilnya kencang. Yang kencang itu semangatnya, jangan yang lainnya. Iya, jangan kasih kendor ya kencang Pak ya. Oke. Ini sangat menarik sekali dengan perda baru ini. Saya juga sering karena cintanya dengan wilayah Buleleng dan daerah kita ya. Harus ada yang mengatur porsi-porsi ini. Jadi pelanggaran itu mungkin bisa diminimalisasi sedikit lah gitu. Ya namanya orang pasti ada pelanggaran. Nah tapi kan sudah dibijaksanakan sama pemerintah, tapi toh juga kalau tidak ada aturan yang mengatur, tetap dia akan melanggar. Nah, contoh sekarang sudah ada di revisi dan bakal ada penambahan lagi. Ini sangat luar biasa. Pertama kan ini masalah parkir kendaraan dulu ya. Kalau parkir kendaraan ini kan kalau tidak salah jalan apa yang dari lurus jembatan itu yang tembus Kampung Kajanan itu kan di sana kan sudah dipakai parkir dulu. Teman saya dari dulu berapa kali mengerti sih itu. Jadi kewenangannya, zamannya, mohon maaf, Kasatpol PP ide bagus yang dulu ya. Jadi semua itu dipakai parkir, bukan berjam-jam. Kalau menemukan barang oke lah, ya, tidak masalah. Tapi dipakai harian saya pakai. Jadi memakai badan jalan setengah gitu dipakai. Nah, kan beda kalau menemukan barang kan beda itu. Begitu juga di pasar juga di yang sebelah utara itu. Dan di jalan Banyuasin juga ada Toyota DX lama bertahun-tahun di sana diam. Toyota DX kalau tidak salah itu di sebelah utara Kompi gitu. Ada di sebelah barat parkir itu. Nah, boleh katakan bekaratan di gitu. Ini tidak ada yang mengubris mungkin karena belum ada perda yang ngatur ya. Nah, itu banyak sebetulnya. Dan yang kedua, ini kan yang di atas trotoar ini kan banyak sekali yang saya lihat ada suatu pelanggaran. Kalau yang masalah dengan canang kita maklumi lah karena dia jam-jaman ya. Kita masih maklumi lah kalau dengan canang ini. Tetapi ini kan ada dipakai parkir, dipakai isi tralay di sana mini pompa di sana ada di sana. Mungkin kalau saran dari saya, kalau mungkin bisa boleh ya. Jadi pang-pang spanduk dilarang memakai fasilitas trotoar. Jadi masyarakat boleh nanti berkomentar sesuai dengan perda nomor sekian tahun sekian. Harus terpasang itu. Mungkin kalau dijadikan saya akan buatkan 5 Pak. Akan pasang jalan Ponorogo. Mohon izin nih, kalau diizinkan saya akan buatkan. Saya akan bantu pasang di sana untuk mendisiplinkan orang-orang yang ada di jalan tersebut. Dia tidak dipakai. Sehingga nanti kalau orang sipil yang katanya berkomentar, jadi ada dasar hukumnya. Itu. Kadang-kadang setiap ini kan ada yang misalnya kasih tahu, misalnya contoh ini. Nah ini teman saya pernah kenapa kok di sana jualan? Memang kenapa? Dia bilang kan, akhirnya dia sok-sokan. Saya udah kasihan sama si A, si B. Contoh gitu loh. Mungkin salah satu DPR dibilang, salah satu DPR mungkin punya nama di sana. Nah, kabarnya seperti itu. Nanti biar tidak ada siapa-siapa di sana, biarpun siapa, biasa berada siwa, biar kurang di sana, tetap harus tegas gitu. Artinya spanduknya mungkin saya akan cetakkan lagi kalau mengizinkan saya akan cetak spanduk baru itu dan saya akan pasang dibantu dengan sudut yang tidak mengganggu aktivitas. Artinya apa namanya? Biar dibaca sama banyak orang. Itu terutama untuk pejalan kaki. Nah, mohon maaf sekali ini jangan disinggung. Artinya begini, saya mendukung sekali ini kalau hal ini. Yang kedua mengenai balap liar atau mungkin orang-orang berkaraoke mencari kesenangan sesaat itu kan saya tidak mengurangi mungkin karena dia stres itu ya bisa aja ya. Kalau stres seperti ibu penyiarnya kan bagus. Stres itu kan katanya strategi ekonomi sukses. Gitu. Tapi kalau stres karena dia dapat suara banyak, stres bingung dia kan beda itu. Nah sehingga dia tuh memberikan musik itu terlalu keras kencang sampai jam 11 malam. Gitu.
di telepon juga nanti kadang-kadang kalinnya atau katakan kardusnya telepon dia karena dia butuh orang ini katakan mencari suara banyak dia nggak jadi, dia tadi dimarahi. Nah ini biar yang ngatur juga seperti apa yang kita lakukan. Biasanya kan masyarakat yang peduli itu kan berkelahi dengan orang tersebut argumentasi. Ini jangan sampai hal itu terjadi. Ini juga penting disuarakan di masing-masing camat dan di kepala desa. Minimal ada satu spanduk di atau baliho yang ukuran 3x2 di muka atau camat itu tentang perda ini, sehingga masyarakat tahu jadinya. Dan masyarakat di sini boleh mengendaki, boleh bersuara sesuai dengan perda sekian. Itu aja saran dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa dijalankan ini. Saya juga sangat kasihan dengan Pol PP selalu mendapat PR saja dia. Karena kemarin begini, pada saat ini di pilkada atau pileg ya, pilkada ini selalu ini Bawaslu sama KPU penyelenggara pemilu, ini kewenangannya daripada Pol PP gitu. Kok saling lempar gitu, kasihan Pol PP. Artinya makanya saya dapat PR aja nih, bukan RP dapat, PR dapat. Nih, kasihan saya Pol PP-nya nih. Itu aja saran dari saya. Sekian dan terima kasih. Om, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Anggas, luar biasa kritis ya, stres strategi ekonomi sukses, jangan sampai stres beneran gitu ya. Diterima nggak tawarannya Pak Anggas untuk membantu pasang spanduk? Sangat diterima. Sangat itu diterima. Termasuk Oke. peran serta masyarakat dan diatur memang di Perda itu. Baik, kita terima kembali atensi Ya. pendengar ya. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi dengan RRI. Ya, sepertinya terputus, bisa dicoba kembali untuk Anda pendengar yang ingin beratensi dalam dialog interaktif Hai Balikenken seputar topik tertib dan tentram menyelami Perda Tibum Tranlin Mas Buleleng ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Sama Mbak siapa ini? Dengan Ayu Sundari Pak Maliarse di Bondalem ya. Gini, suaranya Mbak Ayu, suaranya ya siapa Batalia sama kok. Oke, silakan Pak Maliarse, apa yang ingin disampaikan? Om Swastiastu, Bapak Satpol PP yang saya hormati. Pak Maliarse ya. Dari mana Bapak? Dari Bondalem. Dari Bondalem. Mm-mm. Luar biasa tadi dari segi aspek sudah diuraikan. Yang penting adalah yang minta benar-benar saja pelaksanaannya. Itu pasti Bapak ampun Niki. Nah kemudian yang melihat Niki di Jalan Sudirman itu kok ada ini di jalan ini Pak. Jalan Sudirman di depannya apa Koramil apa di Tentara itulah modalnya. Oh iya. Ada sedan yang bertahun-tahun kok diparkir dan sampai waktunya macet. Kenapa itu dibiarkan? Nah itu ini masukan, maaf ini jadi mungkin saya salah lihat atau salah apa karena saya sering lewat di jalan itu. Apa yang Bapak uraikan tadi itu memang sudah luar biasa menurut yang apresiasi positif sekali dan pelaksananya juga harus benar-benar sesuai dengan harapan kita di masyarakat. Karena apa? Masyarakat sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi menginginkan kedamaian, ketenangan, apalagi di Buleleng ini terkenal dengan ucapan bumi gelah, biar jele bumi gelah berarti tidak perlu harus jele, harus melah terus. Nah itu barangkali sepatu baru jangan disimpan dalam peti, kalau ada kata yang keliru jangan disimpan dalam hati Bapak, ampure. Baik. Rahayu. Rahayu untuk Pak Maliarse yang ada di Bondalem. Terima kasih atas infonya. Ada sedan yang bertahun-tahun parkir ini ya di Jalan Sudirman. Depannya depannya Batalion ya. Kalau Sudirman kan kiri ya, kiri jalan gitu ya. Oke, nanti disurvei ya Pak Kasat ya. Baik, selain Pak Maliarse mungkin ada pendengar lain yang ingin beratensi kembali. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Pagi Pak Sudarsana. Benar sekali Mbak Ayu. Silakan, apa yang ingin disampaikan? Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak narasumber. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu Pak Sudarsana. Yes, Pak Dan juga dari mana Bapak? Bakti Seraga. Bakti. Terima kasih banyak atas informasinya. Memang menarik kali ini, di mana program ini banyak terkait dengan ketertiban umum, tentraman masyarakat dan terakhir perlindungan masyarakat, di mana Satpol PP
sekarang banyak tugasnya yang dibeban. Tapi sudah menyuruhkan bagaimana caranya dapat mengatur waktu, menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Di sini kami lihat bagaimana masyarakat banyak melanggar aturan-aturan ya, seperti berjualan di trotoar, parkir dan lain sebagainya. Ini yang penting, bagaimana caranya agar dapat menertibkan masyarakat tersebut. Memang tempat itu digunakan untuk kehidupan masyarakat. Memang sangat berat sekali untuk menertibkan bagaimana masyarakat lebih sadar. Disinilah peran Satpol PP untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak menjadi keributan. Itu yang sulit sekali bagi kami melihatnya. Tentunya saran kami pada Satpol PP, perda ini agar terus disosialisasikan, di mana penamaannya sangat baik sekali, terutama terkait dengan pelindungan masyarakat, dan juga tadi kami dengar ada terkait dengan gepeng. Ini kami baru mendengarkan. Ini penting sekali terus disosialisasikan. Di sini kami ada pertanyaan pada Bapak, bagaimana untuk perda nomor 6 tersebut, apakah masih berlaku atau tidak? Dan kedua, bagaimana implementasi nantinya terkait dengan perda baru ini? Ini harus betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik sehingga ketertiban masyarakat dan ketertiban umum dapat berjalan dengan aman dan tertib. Itu saja kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudarsana yang ada di Bakti Sragawa. Sepertinya ini support serta apa yang disampaikan oleh ketiga pendengar tadi bagus-bagus Pak ya. Nanti mohon ditindaklanjuti dan yang pastinya sejauh mana implementasinya dari perda yang baru diberlakukan begitu. Jadi sebelum ditanggapi mohon izin kepada kedua narasumber kita jeda sejenak. 97,9 FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pendengar Dialog Interaktif Hai Balikan Ken masih menemani ruang dengar Anda terkait topik tertib dan tentram menyelami perda Tibum Tranlinmas Buleleng bersama narasumber Kasatpol PP Kabupaten Buleleng Bapak Igede Arye Suwardana APMM dan juga perancang naskah akademik Bapak Dr. Inyoman Gede Remaja SHMH. Monggo Pak Kasatpol PP dan juga Pak Doktor sebentar diapresiasi akan menjadi penyampaian ketiga pendengar. Baik, terima kasih Bu Ayu. Ada 3 penanya ini yang lebih banyak menyasar ke masalah tertib jalan. Yang pertama dari Pak Anggas Kubutaman, masalah parkir mobil di Jalan Banyuasi dan Diponegoro. Kemarin kami sempat menertibkan itu. Ada parkir mobil banyak kempes, tetapi di dalamnya ada dagangan.
Kami Satpol PP berkolaborasi dengan dari Dishub. Ini sudah berhasil melakukan tindakan. Ternyata kadang-kadang itu modus-modus masyarakat aja dijadikan mobil itu untuk tempat menaruh dagangan. Dan terkait juga di jalan Jalan Hasanuddin, nanti ke depan dengan Perda kita, instansi pengampunya di sini adalah Dishub. Hal-hal yang diatur di Perda ini adalah melakukan penggembokan dan derek nanti. Kalau yang Perda lama, Perda 6 2009, itu ada istilah pemondokan. Setelah kasus ini kami bawa di pengadilan, kami Satpol PP ada gini, kalau dibilang kekeliruan masalah penormaan itu ya, sehingga kita kalah di pengadilan itu terkait dengan beberapa istilah mobil yang kita tindak sampai di pengadilan terkait dengan pemondokan. Dulu di Perda 6 2009 itu istilahnya pemondokan yang lebih dari 2 kali 24 jam. Yang sekarang kita nanti tindakannya adalah penggembokan dan melakukan penderekan. Itu yang kita lakukan nanti, sehingga ke depan kita menjamin lebih tertib nanti, terutama tertib di jalan. Dan selanjutnya yang kedua terkait dengan trotoar, banyak sekali pelanggaran. Ya betul sekali. Saya juga sempat berpikir dari sisi filsafat juga. Ternyata memang benar masyarakat kita Indonesia adalah masyarakat yang paling malas. Dalam artian malas berjalan kaki. Ya, karena malas berjalan kaki, trotoar jadi istilahnya kalau dibilang nganggur jadinya trotoar. Saya pelajari kenapa ya trotoar ini jarang dipakai. Oh ternyata masyarakat kita jarang berjalan kaki. Karena jarang berjalan kaki, nah ada usaha-usaha masyarakat. Ini gue sintan angun trotoar ini, angun berdagang. Nah lama-lama trotoar menjadi tempat untuk menggelar lapak dagangan. Dan ini semacam ada circle ini, kenapa ini jarang dipakai dan kenapa dipakai untuk berjualan jadinya. Dan untuk penertiban trotoar ini menjadi kegiatan rutin yang kita laksanakan di Satpol PP. Kemarin kita bekerja sama dengan Kelurahan Banyuning mengadakan kegiatan penertiban pemakaian trotoar. Dan termasuk juga di Penarukan. Dan di Penarukan ini lebih gini lagi, masyarakat ini lebih tidak peduli lagi sama hak orang. Trotoarnya tuh di tembok. Tapi dengan pendekatan, pembinaan dan penyuluhan dari kami, akhirnya trotoar yang di tembok tersebut sudah berhasil kita bebaskan. Oke, itu ada teguran seperti apa, Pak? Kita tentu yang pertama pembinaan. Pembinaan, penyuluhan. Dan alangkah indahnya kalau masyarakat itu kita bisa arahkan, kita bisa bina dan mau mengikuti sampai ya tidak berkasus lah. Di samping itu juga seperti di Setre Buleleng dan di Jalan Mayer Metra di Beratan. Dulu itu di bahu jalan banyak sekali pedagang-pedagang itu memakai bahu jalan. Sehingga dengan pendekatan kami yang terus-menerus konsisten, akhirnya dia paham masyarakat bahwa tidak boleh berjualan di bahu jalan. Karena bahu jalan itu adalah peruntukannya untuk orang berhenti sementara, parkir sementara itu kan, untuk mungkin ada urusan itu, bukan untuk tempat berjualan. Dengan pendekatan yang persuasif, dengan Kaling, dengan Desa Adat Buleleng juga, sehingga masyarakat sadar di mana lokasi perjualan. Kalau dilihat di Setre Buleleng sekarang kan memakai lahan ini ya, Desa Adat dipakai, bukan lagi berjualan di bahu jalan. Kalau seumpamanya masyarakat seperti Pak Anggas memasang spanduk dilarang berjualan di trotoar, saya sangat apresiasi sekali, karena disinilah diperlukan peran serta masyarakat dalam hal sama-sama meningkatkan ketertiban umum.
Ini sangat apresiasi sekali. Dan untuk masalah apa tadi balapan liar, mungkin ini terkait dengan undang-undang lalu lintas. Kita tidak mengatur di sini terkait dengan balap liar, nanti mungkin ranahnya ke kepolisian lebih tepatnya ya. Dan untuk Pak Maliarse, Bodalam ada sedan yang parkir bertahun-tahun. Nah ini perlu kita patroli lagi nih. Ini juga sempat disinggung juga tadi sebenarnya sama Pak Anggas ini. Iya. Nanti kita cek dulu di lapangan apa benar sedan ini parkir bertahun-tahun ini. Nanti kita koordinasi dengan Disub, kalau perlu digembok atau dikempesin. Sebab ada juga di Ponorogo itu sengaja dikempesin. Tahunya di dalamnya itu jualan. Ada lapak, ada dagangan. Ada kebetulan di jalan di Ponorogo itu kan area yang dipakai oleh masyarakat untuk berjualan juga, itu pedagang bermobil ya. Ke Pak Sudarsane ya Pak. Pak Sudarsane hampir sama nih berjualan di trotoar. Kita juga ini menjadi tugas rutin kita, bukan hanya di sekitar kota, kita juga sampai di Lovina. Kemarin di Lovina itu kan banyak tamu sebenarnya menggunakan trotoar untuk berjalan kaki yang dekat pasar itu di Kalibubuk. Ya, dengan pendekatan kita yang konsisten terus-menerus, akhirnya masyarakat sadar sehingga trotoar itu tidak lagi digunakan untuk menggelar lapak, sehingga tamu asing itu bisa hilir mudik di depannya. Apalagi di dekat traffic light itu kan sangat crowded. Dan kadang-kadang saya juga melihat di sana masyarakat itu berhenti di sekitar traffic light, itu sangat mengganggu sekali itu nanti. Tadi banyak juga menyinggung masalah kandidat ataupun parpol yang sebenarnya belum saatnya kampanye. Ada istilah APK dan APS. Kalau sudah menyangkut APK, alat peraga kampanye, itu memang menjadi kewenangan penyelenggara. Tapi terkait dengan APS itu belum ranah kampanye. Itu memang menjadi tupoksi kami di Satpol PP, tetapi kita tetap mengacu kepada peraturan KPU, di mana ada larangan-larangan yang tidak membolehkan memasang alat peraga kampanye, baik sosialisasi maupun kampanye ya. Di mana saja itu yang tidak boleh, itu di depan sekolah, di tempat-tempat ibadah, di depan kantor pemerintahan. Kemarin juga kami sudah tertibkan itu ada yang memasang alat peraga sosialisasi di depan SD, di pertigaan traffic light Jalan Gempol, Yuning itu ada beberapa yang memasang. Kami komunikasikan dengan pihak parpol dan akhirnya mereka memindahkan sendiri. Dan sampai saat ini memang kita Pemda di Buleleng belum mengenakan untuk reklame-reklame yang bersifat alat peraga sosial ini berupa bayar pajak, itu belum. Karena ini ranahnya di Dinas Perizinan, kalau kami kan ranahnya di penertiban. Apa yang dilanggar? Yang dilanggar tentu kita juga melihat di undang-undang, di peraturan KPU. Jadi kita di Pol PP menertibkan alat peraga kampanye, alat peraga sosialisasi di tempat-tempat yang menjadi larangan. Itu hal-hal yang sudah kami lakukan. Kalau melihat juga ada pemasangan bendera di atas pohon atau memaku, itu tidak boleh ya. Kalau sekedar mengikat, mungkin kami berkoordinasi dengan pihak parpol agar membuat permakluman atau mencari izin, sehingga pemasangan alat-alat peraga atribut kampanye itu di tempat-tempat yang dilarang oleh Perda itu bisa disesuaikan, dicarikan izin sehingga tidak melanggar Perda jadinya. Baik ya. Karena keterbatasan waktu mungkin ada tambahan dari Pak Doktor, silakan Pak. Terima kasih, ada beberapa tadi saya tambahkan dari Pak Anggas ya. Tadi saran Pak Anggas buat pengumuman ini memang
menjadi kewajiban Pol PP nanti, karena di Perda itu ada bab yang berkaitan dengan deteksi dini dan cegah dini. Nah, di cegah dini itulah ada kewajiban untuk memasang papan pengumuman, sosialisasi, penyuluhan dan lain sebagainya. Tapi ketika ada masyarakat yang berpartisipasi untuk memasang spanduk tadi seperti Pak Anggas, tentu pemerintah akan mengucapkan sangat terima kasih kan gitu. Kemudian yang kedua dari Pak Sudarsana tadi soal pertanyaan apakah Perda 6 tahun 2009 itu masih berlaku atau tidak. Ya, setelah diundangkannya Perda 3 tahun 2024 ini, maka secara otomatis Perda ini sudah mencabut Perda 6 tahun 2029. Jadi karena itu Perda 6 tahun 2009 ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, yang terpenting yang perlu juga saya sampaikan kepada masyarakat nih Mbak Ayu yang terakhir, bahwa penegakan terhadap Perda yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelindungan masyarakat ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab Satpol PP, karena kita semua memiliki kepentingan yang sama untuk bagaimana menciptakan lingkungan yang tertib, tentram, aman dan nyaman, sehingga semua memiliki bisa menjalankan hak, kepentingan dan kebutuhannya di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, yang terpenting juga diperlukan kesadaran dari masyarakat, karena kalau secara umum kita berbicara tentang penegakan, itu biasanya kita ada istilah pengekangan kan begitu. Ada perbuatan-perbuatan atau aktivitas-aktivitas masyarakat yang kita kekang, yang pemerintah kekang, yang pemerintah larang itu. Tetapi mesti harus ada kesadaran dari masyarakat bahwa tujuan daripada pengekangan, tujuan daripada pelarangan itu adalah untuk kepentingan bersama gitu. Tidak untuk kepentingan masing-masing. Kalau kita bicara tentang kepentingan masing-masing, tentu masing-masing punya alasan kan. Misalnya tadi soal pedagang di trotoar, menak diniden tiang latongos, masa tiang sengbang mencari pekerjaan, kan begitu alasannya. Nah, kalau kita semua pasti kalau berkaitan dengan kepentingan pribadi pasti banyak alasan-alasan yang argumentatif saya kira. Karena itu dibutuhkanlah kesadaran kita bersama. Tujuan dari Perda ini adalah untuk kepentingan kita bersama, itu intinya. Jadi butuh kesadaran dan penyadaran dari kita bersama-sama. Baik. Saya kira itu Bu Ayu. Iya. Terima kasih. Karena keterbatasan waktu tadi juga sebagai penutup ya Pak Dokter ya, harapan terakhir dan closing statement silakan Pak Kasat Pol PP. Mungkin ada layanan pengaduan Pak ya kepada masyarakat untuk pihak terkait. Website. Sebenarnya nggak cukup 1 jam ini ya. Nanti baru kita carikan 3 waktu ya. Ini udah habis waktunya. Untuk layanan pengaduan kita di medsos itu banyak sekali juga pengaduannya, di FB ada, di Instagram ada, dan itu sudah terdigitalisasi, ada juga di Span Lapor, banyak sekali pengaduan. Juga kita menerima pengaduan secara offline. Dan untuk closing statement yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengajak masyarakat, peran serta masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama tertib. Kalau dalam diri sendiri sudah merasa itu tidak boleh, ayo kita laksanakan. Jangan justru menjadi gini ya, keren dengan melanggar. Kadang-kadang kan masyarakat kita ngahingon aja ya. Sudah ada larangan pawanya tidak boleh parkir, sana parkir itu. Baik. Kayak gini-gini aja, apa namanya, petugasnya makanya pesing cara gitu. Baik, iya. Sudah cukup ya Pak Kasat Pol PP ya. Cukup. Layanan pengaduan yang juga sudah disampaikan oleh Pak Kasat Pol PP pendengar ini sebagai upaya menjaga ketertiban umum, begitu diharapkan masyarakat Kota Singaraja dan sekitarnya dapat lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban kota. Terima kasih kepada Bapak I Gede Aries Wardana APMP MM selaku Kasat Pol PP Kabupaten Buleleng dan juga Bapak Dr. I Nyoman Gede Remaja SHMH selaku perancang naskah akademik sudah hadir di dalam dialog interaktif Hai Balikenken seputar topik tertib dan tentram menyelami Perda Tibum Tranlinmas Buleleng.
Selamat beraktivitas Bapak dan salam sehat selalu. Yeah. Mendengar demikian dialog interaktif Hai Bali Kenken untuk edisi hari ini Rabu 21 Agustus 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi.